Terkait tunggakan pajak kendaraan. Loh, itu bukan tunggakan pajak, jadi ceritanya begini. Mobil itu kan atas nama orang lain, ya kan, yang domisilinya di Jakarta. Kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya, kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak? Bisa, Pak, harus prosesnya mutasi, kan. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya. Dan itu sudah saya bayar, gitu loh. Cuman mutasinya belum bisa dilakukan. Mungkin ya seminggu atau 2 minggu ke depan. Karena saya tidak pernah mau menggunakan kekuasaan ini untuk urusan pribadi, maka saya tuh tidak cerita sama siapapun, sehingga kemarin PLT Bapenda Jabar telepon saya, Pak, kenapa nggak minta bantuan? Ini kan urusan pribadi, bukan urusan pemerintah, gitu loh. Udah deh, Pak, saya teleponin, tapi saya bilang jangan dikurangin biayanya, saya harus tetap bayar sebagaimana kewajiban saya, karena saya sudah bayar, gitu. Soal kebijakan pribadi. Jadi nggak ada persoalan nunggak, dan kemudian jatuh temponya itu di Januari, dan proses mutasinya kan jalan. Mudah-mudahan lah, dengan mungkin sudah tahu itu yang mutasinya adalah saya, siapa tahu agak cepet. Surat terbuka untuk Gubernur Jawa Barat agar segera menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa yang dihadapi oleh Kang Deddy Mulyadi? Mari kita bahas di News Story. Tengah beredar luas video pengakuan pemimpin rakyat Jawa Barat tersebut yang sangat terkenal dengan pola pemimpinannya, dekat dengan masyarakat, komunikatif, menjunjung tinggi tradisional, transparansi, blak-blakan, dan terbuka mengenai kritik dari berbagai kalangan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengakui bahwa mobil Lexus miliknya mengalami tunggakan pajak sebesar lebih dari 40 juta rupiah. Ada berita juga menarik, mobil Lexus atas nama Deddy Mulyadi masih nunggak pajak. Tunggakan ini telah melewati jatuh tempo. Berdasarkan data dari Samsat Jakarta, mobil Lexus tipe LX 604x4 tahun 2022 milik Deddy Mulyadi memiliki harga jual sekitar 1,92 miliar dengan pajak kendaraan bermotor sebesar 40 juta lebih. Masa berlaku STNK mobil itu berakhir pada tahun 2029. Namun pajaknya sudah jatuh tempo sejak 19 Januari 2025. Sebelumnya, Kang Deddy menjelaskan bahwa ada yang mengkritik dirinya mengenai pajak kendaraan mewah miliknya. Lantas, dari kritikan tersebut, Bapak Aing mengklarifikasi dan menjelaskan alasan keterlambatan membayar pajak. Menurut pengakuan Kang Deddy Mulyadi, keterlambatan pembayaran pajak tersebut disebabkan karena mobil masih berplat nomor Jakarta dan belum lunas pembayarannya. Ia menambahkan kendaraan tersebut masih dalam status kredit sehingga belum sepenuhnya menjadi miliknya. Saya sampaikan bahwa mobil itu bernomor Jakarta, dan karena itu masih kredit, belum lunas. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral guys, yaitu tentang apa nih guys? Ada berita apa untuk kali ini guys? Ini tentang bayar pajak ya. Dan di sini diduga KDM ini katanya nunggak guys, belum bayar pajak guys. Sedangkan dia kan sudah pernah gembar-gembor untuk masyarakat bayar pajak ya. Dan di sini viral nih, mobil mewah milik Deddy Mulyadi nunggak pajak hingga puluhan juta rupiah guys. Dan kita lihat beritanya, dan kita lihat juga komentar atau klarifikasi dari Kang Deddy Mulyadi ini guys ya, tentang berita yang lagi viral ini guys. Dan kita lihat ya.
berita ini seperti apa. Viral di media sosial, mobil mewah Lexus LX 600 milik Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menunggak pajak hingga menyentuh angka 42 juta rupiah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akhirnya buka suara soal tunggakan pajak kendaraan mewah milik Deddy Mulyadi. Mobil mewah Lexus LX 600 bernomor polisi B2600 SME dengan harga pasaran hingga 1,9 miliar rupiah tersebut diketahui STNK-nya masih berlaku hingga 19 Januari 2029. Namun, status pajak kendaraannya sudah melewati jatuh tempo pada 19 Januari 2025. Hal ini menjadi sorotan dari berbagai kalangan, mengingat kebijakan Deddy Mulyadi sebagai kepala daerah yang memutihkan pajak kendaraan di Jawa Barat. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut bahwa kendaraan tersebut dalam proses mutasi dari plat kendaraan Jakarta ke plat kendaraan Jawa Barat. Sementara lewat unggahan media sosial, Deddy mengatakan tak elok jika Gubernur Jawa Barat memakai mobil dengan plat nomor B atau Jabodetabek. Karena itu, kendaraan tersebut sedang dalam proses mutasi agar nantinya dapat membayar pajak di Jawa Barat. Itu mungkin alasannya ya. Motor dan mobil yang tidak bayar pajak tidak bisa lagi jalan di jalan-jalan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat walaupun usia pemerintahannya baru mencapai 30 hari, efektif kerjanya baru 13 hari karena dipotong acara Pritet di Magelang. Salah satu hal kebijakan yang kami ambil pada 2 hari yang lalu adalah membebaskan tunggakan pajak kendaraan bermotor bagi seluruh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Mungkin orang akan bertanya, kenapa harus mengorbankan tunggakan yang mungkin bisa mencapai sekitar 30 miliar, 30 triliun tunggakan. Tetapi justru saya melihat terbalik, mereka tidak membayar itu karena tidak mampu membayar tunggakan yang lalu. Akhirnya makin bertumpuk. Daripada makin bertumpuk mereka tidak bayar tunggakan dan tidak bayar pajak tahun 2025, saya lebih memilih untuk memotong cerita masa lalu tetapi membangun cerita masa depan. Dan bisa dilihat hari ini progres orang menjelang lebaran biasanya sepi ke kantor Samsat, hari ini penuh sesak sejak pagi dan kenaikannya mencapai 30-40%. Saya yakin dalam setahun ke depan sisa waktu sekitar 9 bulan justru pajak kendaraan bermotor akan mengalami lonjakan, prediksi saya sekitar 30% kenaikan pendapatan. Dan harapannya adalah ini memberikan implikasi pada membangun infrastruktur, dan saya katakan yang akan menjadi fokus ke depan setelah infrastruktur jalan provinsi adalah infrastruktur jalan kabupaten kota. Jalan kabupaten kota harus mendapat perhatian ke depan, mengingat dana alokasi khusus untuk infrastruktur jalan itu hari ini hilang. Untuk itu diperlukan upaya-upaya yang keras, upaya-upaya yang luar biasa untuk menjawab seluruh tantangan kebutuhan masyarakat. Dan kami sampaikan kami sedang menyiapkan sistem. Setelah tanggal 6 Juni nanti, mudah-mudahan sistemnya bisa berjalan, motor dan mobil yang tidak bayar pajak tidak bisa lagi jalan di jalan-jalan Provinsi Jawa Barat. Waduh guys, Deddy Mulyadi nunggak pajak mobil mewah 90-an juta guys. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi sorotan usai kedapatan menunggak pajak mobil mewah Lexus LX 600 miliknya. Total tunggakan pajak kendaraan berplat B 2600 SME itu mencapai Rp42.232.200. Tunggakan itu terdiri dari PKB pokok, denda, SWD KLLJ, dan dendanya. Mobil Lexus tahun 2022 itu masih menggunakan pelat Jakarta dan terdaftar atas nama Deddy. Melalui akun TikTok miliknya, Deddy menjelaskan bahwa alasan dirinya menunggak pajak lantaran belum melunasi kredit mobil tersebut. Deddy berniat untuk pindah plat mobil itu dari Jakarta ke Jawa Barat, supaya sesuai dengan posisinya saat ini sebagai Gubernur Jawa Barat. Menurutnya, tunggakan itu akan dilunasi dan segera mengganti plat mobil ke Jawa Barat. Pajak kendaraan bermotor atau PKB adalah kewajiban tahunan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Nilai pajak ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor alias NJKB dan bobot koefisien jenis kendaraan. Selain PKB, pemilik kendaraan juga wajib membayar SWB KLLJ yang disetorkan ke Jasa Raharja. Kewajiban ini berlaku setiap tahun bersamaan dengan perpanjangan STNK.
Bila terjadi keterlambatan, pemilik akan dikenai denda administratif maksimal 25% dari PKB pokok. Dasar hukum denda ini tercantum dalam Permendagri nomor 1 tahun 2021 tentang penyesuaian pengelolaan pendapatan daerah. Marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal ribetnya, sangat terkenal lambatnya. Ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit, bukan mempermudah keperluan rakyat. Mobil mewah Kang Deddy Mulyadi nunggak pajak capai 42 juta. Apa? Kang Deddy Mulyadi punya mobil Lexus nunggak pajak 40 juta. Ya Allah. Tapi Kang Deddy itu menyuruh rakyat Jabar untuk taat bayar pajak. Kang Deddy kok nggak bayar pajak sih? Padahal itu pajaknya itu jatuh temponya 19 Januari 2025. Januari, Februari, Maret, April. Aduh, udah 3 bulan ya. Nggak bayar-bayar. Ayo Kang Deddy. Jadi Kang Deddy itu beralasan. Katanya mobilnya itu berplat nomor Jakarta. Nggak elok tuh kalau dipakai di Jabar karena plat Jakarta. Sementara Pak Deddy kan seorang gubernur ya. Jadi kendaraan itu sekarang lagi proses mutasi katanya ke Jabar, plat Jabar. Jadi yang di Jakarta nggak dibayar. Dan proses itu juga dilakukan oleh leasing karena mobilnya masih kredit, seperti itu katanya sih. Tapi masa sih pengurusan mutasi sampai 3 bulan ya? Seharusnya kan sudah dilakukan oleh jauh-jauh hari ya. Kalau tahu memang tanggal 19 Januari 2025 itu pajaknya selesai, ya udah sebelum Januari itu diselesaikan dulu gitu ya. Mungkin karena ketahuan akhirnya klarifikasi gitu ya. Udah. Ini saya kalau ngomongin Kang Deddy Mulyadi pasti saya diserang ini oleh orang-orangnya. Padahal saya mengungkapkan sesuatu yang fakta, sesuatu yang asli ya. Kalau memang niat, kenapa nggak dari dulu saja dimutasi ke Jabar gitu loh ya? Kenapa udah 3 bulan lebih loh nggak dimutasi-mutasi? Udah gitu aja, nanti aku diserang ini ya. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih tentang berita bahwasanya Kang Deddy ini belum bayar pajak mobil ya? Oh tadi 3 bulan ternyata ya guys ya, lumayan gede ya, 3 bulan belum bayar pajak mobil. Itu 1 bulannya berapa ya? Masa 30 bulan sih, 3 tahun kali ya? Masa? Menurut pendapat kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.